Inilah dosa Presiden Soeharto kepada etnis Tionghoa dan penganut agama-agama lokal di Indonesia. Etnis Tionghoa dulunya mayoritas beragama Konghucu atau Konfusianisme. Tapi peraturan Orde Baru saat itu mengharuskan masyarakat memilih 1 dari 5 agama supaya bisa dicatat di kolom agama di KTP. Penduduk yang masih menganut agama-agama lokal pun seperti Kejawen, Sunda Wiwitan, Bali Age, Wetu Telu, dan Kaharingan akhirnya juga harus ikut memilih 1 di antara 5 agama yang ditetapkan pemerintah. Jika tidak, mereka akan dicap sebagai ateis dan akan dicap sebagai antek-antek PKI. Kalau sudah begitu, tentu saja mereka akan dieksekusi dengan kejam. Itulah kenapa dulu banyak sekali ada cerita orang hilang karena dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI. Akibat politik agama Presiden Soeharto inilah kepercayaan lokal pun menghilang. Kelenteng yang dulu merupakan tempat ibadah umat Konghucu juga terpaksa diubah namanya menjadi vihara, yakni mirip tempat ibadah orang Buddha. Bahkan agama Tirta yang ada di Bali pun diwajibkan untuk berpindah nama menjadi agama Hindu. Para penganut kepercayaan lokal juga akhirnya terpaksa menganut Islam daripada mereka dieksekusi. Agama Konghucu sendiri baru mendapatkan pengakuan dan pengesahan di era reformasi saat Presiden Soeharto lengser dan kepemimpinan diteruskan oleh Gus Dur. Sejak itulah kelenteng kembali fungsinya sebagai rumah ibadah umat Konghucu dan etnis Tionghoa menjadi bebas menganut agama leluhurnya kembali, tapi tidak dengan kepercayaan lokal seperti Kejawen, Kaharingan, Sunda Wiwitan, dan sejenisnya. Kepercayaan lokal ini sampai sekarang masih mendapatkan intimidasi. Para penganutnya sering dikerdilkan sebagai penganut animisme dan dinamisme belaka. Mereka dianggap sebagai penyembah roh yang primitif. Bagi yang tidak ingin diintimidasi, mereka dengan terpaksa mempertahankan memeluk agama-agama luar. Meskipun dalam hati mereka tidaklah menjalankan ibadah dan ketentuan dari agama luar tersebut. Pertanyaannya, selain umat Konghucu, kenapa sih dulu pemerintah Orde Baru begitu takut dengan kepercayaan-kepercayaan lokal, padahal Presiden Soeharto itu sendiri rumornya adalah penganut Kejawen yang juga sakti mandraguna. Apakah ini ada kaitannya dengan operasi rahasia CIA saat itu di Indonesia yang bertujuan untuk menguasai kesadaran bangsa kita? Menurut kalian gimana? Karma leluhur atau trauma antar generasi bisa diturunkan terus-menerus ke anak cucu. Inilah yang menyebabkan kenapa dalam satu keluarga besar bisa terjadi perceraian berulang, perselingkuhan berulang, atau KDRT dan toxic parenting menurun. Tahun 2025 ini secara spiritual adalah tahun penuntasan karma. Maka bekali diri Anda dengan edukasi dan terapi yang tepat agar bisa segera menuntaskan hutang karma, terutama karma leluhur. Di online kelas saya besok, saya akan bahas lebih detail tentang cara melebur karma leluhur melalui energi feminin dan maskulin ilahi. Cek deskripsi video untuk mendaftar dan amankan seat Anda sekarang. Ingat, kelas ini terbatas dan belum tentu akan saya adakan untuk kedua kalinya dengan topik yang sama. Segera daftar kelasnya sekarang dan mari bareng-bareng kita menuntaskan karma leluhur yang menjangkiti keluarga kita.